warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farizal, saya dari kelas 6, 64, 6B01. Saya ingin di sini mempresentasikan penelitian saya yang berjudul pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap produktivitas pada PT Bank Negara Indonesia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, institut, maupun perusahaan. SDM merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dikerjakan sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Maka dari itu, setiap perusahaan perlu memperhatikan karyawannya sebagai usaha meningkatkan kinerja yang baik. Mengingat begitu pentingnya sumber daya manusia, maka perusahaan perlu memperhatikan karyawannya untuk disiplin dan menjalankan tugasnya masing-masing. Kepemimpinan adalah suatu seni yang membentuk individu yang kuat dan tangguh untuk memotivasi sekelompok orang yang agar mau bertindak dan bekerja bersama demi meraih tujuan bersama. Usaha yang dilakukan dalam kepemimpinan ini berarti mengarahkan seluruh sumber daya manusia yang ada ke dalam strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan perusahaan. Motivasi kerja. Motivasi kerja adalah proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Lengi, dalam Samsudin motivasi adalah pekerjaan yang dilakukan manajer dan memberikan inspirasi, semangat, dan dorongan kepada karyawannya untuk mengambil tindakan-tindakan tersebut. Dari pendapat tersebut dapat diberikan motivasi, yaitu dorongan atau daya timbul dari diri tanpa ada paksaan dari siapapun untuk melakukan suatu pekerjaan. Produktivitas kerja. Produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluaran barang-barang atau jasa dengan masukan tenaga kerja, bahan, uang. Produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif, suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masukan sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik, bentuk, dan nilai. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menjelaskan hubungan dan dipengaruhi dari variabel yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Teknik yang dipakai adalah kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi serangan pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet. Metode pengolahan data. Uji reliabilitas merupakan alat dalam mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konsluk. Suatu variabel dinyatakan reliable apabila memiliki nilai konsluk alfa lebih besar dari 0,6. Adapun hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini, variabel kepemimpinan ada 0,878 dan dinyatakan reliable, motivasi ada 0,790 dan dinyatakan reliable, ada produktivitas 0,828 dan dinyatakan reliable. Dari reliabilitas di atas dapat disebutkan bahwa ketiga variabel dinyatakan reliable karena memiliki nilai konsluk alfa lebih besar dari 0,6. Uji validitas merupakan suatu pengujian untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner, di mana suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Adapun persyaratan valid jika R hitung koreksi item total lebih besar dari R tabel DF N sama dengan N kurang 2 bagi 5%. Adapun N sampel, adapun R table dalam penelitian ini sebesar 0,381. DF sama dengan N kurang 2 bagi 5%. DF sama dengan 27 kurang 2 bagi 5% ada 2,5% ada 25,5%. Maka dapat digambarkan dalam bentuk tabel dari validitas setiap variabel. Jadi ada kepemimpinan. Pemimpinan memperhatikan atau melihat permasalahan secara menyeluruh. Korektifnya 0,420 dan lebih besar dari 0,381 dan dinyatakan valid. Pemimpinan mampu menyusun hubungan antara peristiwa secara dinamis. Koreksi itemnya 0,458 dan tabelnya 0,381 dan dinyatakan valid. Pimpinan selalu mengambil inisiatif untuk melakukan perbaikan. Koreksi itemnya 0,525 dan lebih besar dari 0,381 dan dinyatakan valid. Pimpinan mampu membuat ketertiban dan keteraturan. Koreksi itemnya 0,692 dan lebih besar dari 0,381 dan dinyatakan valid. Pimpinan mampu mengevaluasi selalu mencoba hal baru. Koreksi itemnya 0,699 dan lebih
lebih besar dari 0,381 dan dinyatakan valid. Pimpinan memberikan serta mendorong dan menghargai kreativitas. Correct statement 0,763 dan lebih besar dari 0,381 dan dinyatakan valid. Pimpinan memperlakukan serta melayani dan menghormati. Correct statement 0,758 dan lebih besar dari 0,381 dan dinyatakan valid. Pimpinan akan melakukan persuasi setelah dalam mencapai tujuan. Correct statement 0,645 dan 0,3 yang dinyatakan valid. Pimpinan harus mampu berorganisasi banyak hal. Correct statement 0,620 lebih besar dari 0,381 dan dinyatakan valid. Pimpinan mampu berkolaborasi dengan banyak pihak. Correct statement 0,565 lebih besar dari 0,381 dan dinyatakan valid. Berdasarkan stabilitas dinyatakan bahwa semua indikator dinyatakan valid karena R hitung lebih besar R stable. Motivasi kerja, target yang didapatkan karyawan akan mempengaruhi prestasi. Latihannya 0,163, tabas 0,381. Valid. Tanggung jawab karyawan atas pengerjaan akan mempengaruhi prestasi karyawan. Dalam total 0,480 besar dari 0,381 valid. Kualitas kerja karyawan yang berpotensi baik akan membuat prestasi karyawan. Correct time 0,703 lebih besar dari 0,381 dinyatakan valid. Resiko kerja karyawan tugasnya akan berpengaruh pada prestasi kerja karyawan. Correct time 0,17 lebih besar dari 0,381 dinyatakan valid. Suatu komunikasi yang baik dapat memberikan pengaruh kepada pergaulan di perusahaan. Correct time 0,647 lebih besar dari 0,381 valid. Persahabatan yang dijalani dengan baik akan memberikan pergaulan yang baik di perusahaan. Correct time 0,648 lebih besar dari 0,381 valid. Pimpinan yang baik akan mempengaruhi pergaulan terhadap karyawan. Correct time 519 yang lebih besar dari 381 dan dinyatakan valid. Duta perusahaan mampu memberikan arahan kepada karyawan untuk mampu menguasai pekerjaannya. Correct time 0,076 lebih besar dari 0,381 dinyatakan valid. Keteladanan karyawan di perusahaan akan mempengaruhi suatu pekerjaan. Correct time 0,556 lebih besar dari 0,381 dan dinyatakan valid. Pengakuan dari atasan atas pekerjaan yang telah dikerjakan karyawan akan mempengaruhi motivasi kerja. Correct time 0,372 lebih besar dari 0,381 dan dinyatakan valid. Berdasarkan tabel di samping dinyatakan bahwa semua indikator dinyatakan valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Produktivitas kerja, kerjasama yang baik antara karyawan akan mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Kalau total totalnya 0,403 lebih besar dari 0,381 dinyatakan valid. Hubungan kerja yang baik antara karyawan dengan atasan akan memberikan produktivitas kerja yang valid. Kalau 0,49 lebih besar dari 0,381 valid. Karyawan harus mendapat jaminan kesehatan oleh atasan agar dapat bekerja dengan baik. Kalau kelasnya 0,743 lebih besar dari 0,381 dan dinyatakan valid. Jaminan sosial keterlaikan yang diberikan akan mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Item 0,768 lebih besar dari 0,381 dinyatakan valid. Waktu kerja yang diberikan dengan pantas akan mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Kalau salah 0,554 lebih besar dari 0,381 dan dinyatakan valid. Etika kerja yang baik akan memberikan aktivitas kerja yang baik. Kualitasnya 0,492 lebih besar dari 0,381 dan dinyatakan valid. Disiplin kerja karyawan akan mempengaruhi efektivitas kerja 0,531 lebih besar dari 0,381 dinyatakan valid. Kecakapan saat bekerja mencerminkan suatu kualitas kerja karyawan 0,503 lebih besar dari 0,381 dan dinyatakan valid. Pengalaman kerja karyawan akan mempengaruhi kualitas kerja karyawan 0,297 lebih besar dari 0,381 dinyatakan valid. Sikap dan perilaku karyawan yang baik dan akan memberikan produktivitas kerja yang baik 0,658 lebih besar dari 0,381 valid. Berdasarkan tabel di atas dinyatakan bahwa semua indikator dinyatakan valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Sini ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dapat dilihat dengan menunjukkan nilai adanya multikolinearitas di mana nilai toleransinya lebih kecil dari 0,1 atau dengan nilai kurang dari 10. Berdasarkan hasil tabel koefisien juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai toleransi dari 0,1 serta berdasarkan hasil nilai F di atas menunjukkan nilai kurang dari 10 yaitu 1730 atau 1,370. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas atau variabel
Uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam regresi linear ada koreksi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T satu sebelumnya. Adapun pengujian uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson test. Adapun yang uji HO tidak ada autokorelasi. Yang satu ada autokorelasi. Di sini ada Durbin Watsonnya 1,993 dan R square 0,442 dan jadi 0,665. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi di mana misalkan dalam uji asumsi klasik ini ketika terdapat autokorelasi di mana dirumuskan dengan DU lebih kecil dari DW lebih kecil dari 4 min DU, maka dapat kesimpulan bahwa tidak dapat menolak HO. DU sama dengan N, K, 5%, di mana N jumlah sampel, K jumlah variabel independen, 5% tingkat erroritasnya. Maka ketika dilihat pada tabel Durbin Watson di statistik, dapat diperoleh nilai DU 27,2,5% dibagi 1,566 jika dianalogikan pada rumus 1,566 lebih kecil dari 1,805 min 4 kurang 1,566 sama dengan 1,566 lebih kecil 1,993 dan lebih kecil dari 2,44334. Maka dari hasil persyaratan uji autokorelasi dapat kesimpulan bahwa tidak dapat menolak HO, berarti tidak adanya autokorelasi. Uji heterovedasitas merupakan suatu uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dasar analisis dari uji heterovedasitas adalah jika tidak ada pola yang jelas titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada grafik scatterplot, maka pada sumbu Y maka tidak terjadi heterovedasitas. Pada grafik scatterplot dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka sesuai dengan dasar analisis dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heterovedasitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi produktivitas dengan variabel kepemimpinan dan motivasi. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel mengganggu tahu residual memiliki distribusi normal. Adapun pengujian normalitas dapat digunakan dengan uji statistik dan uji non-parametrik kolom graf Smirnov atau KS, di mana dapat dilakukan dengan membuat hipotesis Anal data residual berdistribusi normal. Satu, data residual tidak berdistribusi normal. Data residual berdistribusi normal ketika besar nilai homograf Smirnov atau KS atau tes statistik lebih besar dari 0,05 dan nilai SM2 mentailat lebih kecil dari 0,05. Uji normalitas. Berdasarkan output 1 spell homograf Smirnov dapat dijelaskan bahwa nilai tes statistiknya sebesar 0,151 atau dinyatakan bahwa nilai ini lebih besar dari 0,05, sedangkan nilai mentailat lebih kecil dari 0,5 yaitu nilai 0,000. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa nilai mau atau data residu berdistribusi normal. Pengujian normalitas juga dapat dilakukan melalui asumsi atau analisis grafik dengan keputusan jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dari grafik di samping ditemukan bahwa data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji linearitas. Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak, apakah fungsi yang digunakan studi empiris sebaiknya berbentuk linear kuadrat atau kubik. Dengan uji linearitas akan diperoleh informasi apakah model empiris sebaiknya linear, kuadrat, ataupun kubik. Adapun pengujian yang dapat dilakukan uji Lagrange multiplier, di mana uji ini merupakan uji alternatif dari Ramsey test dan dikembangkan oleh Engel. Adapun syarat dalam uji ini adalah jika C2 hitung lebih besar dari C2 table, maka hipotesis yang menyatakan model linear ditolak. Begitu sebaliknya jika C2 hitung lebih kecil dari C2 table, maka hipotesis yang menyatakan model linear diterima. C2 hitung R square kali N. C2 table N kurang K kurang 1,5%. Dari tabel model sebenarnya diperoleh di mana besar R square 0,750. C2 hitung R square 0,442 R square-nya. C2 hitung R square kali N 0,442 kali 27
11,93 dan nilai C2 table N kurang K kurang 1, 5, 27 kurang 2 kurang 1% dan 24,5% sama dengan 36,42. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa C2 hitung lebih kecil dari C2 table 11,93 lebih kecil dari 36,42. Adapun syarat dalam uji ini jika C2 hitung lebih kecil dari C2 table maka hipotesis yang menyatakan bolehnya diterima. Uji koefisien determinasi. Tidak terdapat pengaruh antara variabel kepemimpinan motivasi terhadap produktivitas. Satu, terdapat pengaruh antara variabel kepemimpinan motivasi terhadap produktivitas. Dari tabel model sumber di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara kepemimpinan, motivasi, produktivitas, di mana dapat pengaruh yang dibuktikan dengan nilai SGF change 0,00 atau lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan H1 diterima. Adapun besaran pengaruh antara X1, X2, dan Y dapat dilihat dari nilai R kurang square 0,442 atau sebesar 44%. Dan sisanya dipengaruhi faktor lain seperti gaya kepemimpinan, motivasi, dan lainnya. Koefisien korelasi. Tidak terdapat pengaruh antara variabel kepemimpinan motivasi terhadap produktivitas. Satu, terhadap pengaruh variabel tabel korelasi di samping disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kepemimpinan, motivasi kerja, produktivitas, di mana dapat hubungan yang dibuktikan dengan nilai SK 0,00 atau lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan H1 diterima. Terdapat hubungan antara kepemimpinan X1, motivasi kerja X2, produktivitas Y. Adapun besaran hubungan antara X1 X2 terhadap Y dapat dilihat dari nilai persen korelasinya, yakni produktivitas Y terhadap kepemimpinan sebesar 0,588. Di mana dalam tabel yang terdapat korelasinya kan sangat kuat, sedangkan produktivitas Y terhadap motivasi kerja bernilai 0,618. Dalam tabel interpretasi korelasi dinyatakan sangat kuat. Regresi. Adapun regresi yang dibentuk dapat dilihat dari output di bawah ini. Di sini ada opsinya ada 17,130, ada 0,32, 322. Nah, tabel di atas maka didapatkan persamaan regresi bagi berikut 17,130, 0,261 X1 ditambah 0,383 X2, di mana dapat dijadikan jika terdapat penambahan dalam peningkatan kepemimpinan X1 dan motivasi kerja X2 dianggap konstan, maka akan berdampak terhadap kenaikan produktivitas. Sebaliknya, jika terdapat pengurangan dalam peningkatan kepemimpinan dan motivasi dianggap konstan, maka akan berdampak terhadap pengurangan produktivitas Y. Begitu halnya dengan jika terdapat peningkatan dalam motivasi kerja X2 dan kepemimpinan X1 dianggap konstan atau tetap, maka akan mempengaruhi peningkatan produktivitas. Jika sebaliknya, dengan jika terdapat pengurangan dalam motivasi kerja dan kepemimpinan dianggap konstan atau tetap, maka akan mempengaruhi penurunan produktivitas. Dan dapat dilihat yang berpengaruh sangat dominan adalah motivasi kerja, dan dapat disimpulkan meningkatkan motivasi dapat meningkatkan produktivitas yang sangat pesat. Kesimpulan pertama, kepemimpinan tidak memiliki pengaruh terhadap produktivitas. Hal ini dapat kita lihat dari serangkaian pengujian hipotesis yang dilakukan, yaitu dari uji T dan uji regresi berganda. Dengan demikian dinyatakan hipotesis pertama ditolak. Kedua, motivasi kerja memiliki pengaruh terhadap produktivitas. Hal ini dapat kita lihat dari serangkaian uji yang dilakukan, yaitu dari uji T dan uji regresi berganda. Dengan demikian dinyatakan hipotesis pertama diterima. 3. Kepemimpinan dan motivasi kerja berpengaruh secara simultan terhadap produktivitas kerja. Hal ini ditunjukkan dari usul uji F. Dengan demikian dinyatakan hipotesis pertama diterima. Sekian dari saya, Pak Rizal. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.